Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Yunda Pranggana. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Hamzan Wadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Program Studi Pendidikan Geografi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah pengembangan wilayah. Untuk teman-teman yang penasaran, yuk simak videonya. Selamat menonton. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengembangan wilayah dalam konteks geografi. Jadi, yang pertama itu pengertian dan konsep dasar geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Semlok IGI 1988. Selanjutnya, apa itu pengembangan wilayah dan mengapa hal itu penting? Pengembangan wilayah adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk di suatu wilayah melalui peningkatan ekonomi, infrastruktur, akses terhadap layanan dasar, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya, apa pengertian geografi secara umum dan dalam konteks pengembangan wilayah? Secara umum, geografi dalam konteks pengembangan wilayah adalah studi tentang karakteristik fisik, manusia, dan interaksi antara manusia dan lingkungan fisik dalam suatu wilayah. Geografi membantu dalam memahami aspek-aspek yang mempengaruhi pengembangan wilayah seperti potensi sumber daya alam, pola penggunaan lahan, infrastruktur, pola pertumbuhan populasi, perubahan iklim, dan dinamika sosial ekonomi. Selanjutnya, mengapa geografi penting dalam pengembangan wilayah? Nah, geografi sangat penting dalam pengembangan wilayah karena geografi membantu kita memahami karakteristik fisik dan manusia suatu wilayah. Contohnya seperti iklim, topografi, sumber daya alam, populasi, budaya, dan sejarahnya. Dengan memahami hal ini, kita dapat mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya, melalui analisis geografis, kita dapat mengumpulkan dan menganalisis data, informasi, dan pemahaman tentang suatu wilayah. Hal ini membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih efektif seperti kebijakan publik, penentuan lokasi bisnis, peletakan infrastruktur, dan lain sebagainya. Next atau selanjutnya, apa saja tantangan dalam pengembangan suatu wilayah dengan mempertimbangkan aspek geografi? Di sini ada 5. Yang pertama itu topografi dan relief. Wilayah dengan topografi dan relief yang kompleks dapat menjadi tantangan dalam pengembangan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan gedung. Yang kedua, ketersediaan lahan. Keterbatasan lahan yang tersedia dapat menjadi hambatan dalam pengembangan wilayah. Wilayah yang memiliki lahan yang terbatas atau terfragmentasi akan menghadapi kesulitan dalam mengalokasikan ruang untuk pembangunan perumahan, industri. Yang ketiga, aksesibilitas. Wilayah yang sulit diakses, misalnya karena keberadaannya di pedalaman, daerah pegunungan, atau pulau terpencil, dapat menghadapi kesulitan dalam pengembangan infrastruktur transportasi, penyediaan layanan kesehatan, dan distribusi barang ataupun jasa. Yang keempat, sumber daya alam dan lingkungan. Wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah dapat menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Yang kelima, ancaman bencana alam. Wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai tropis, memerlukan perencanaan mitigasi risiko yang matang. Ancaman ini dapat mempengaruhi pemilihan lokasi proyek pembangunan dan memerlukan upaya pengurangan risiko yang tepat. Nah, selanjutnya beberapa masalah atau kasus umum yang terkait dengan pengembangan wilayah. Di sini salah satunya yaitu kesenjangan pembangunan. Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam pengembangan wilayah adalah kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Wilayah perkotaan seringkali menerima banyak investasi dan pembangunan infrastruktur daripada wilayah pedesaan, yang dapat mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Salah satu contoh kasus ketimpangan pembangunan di wilayah NTB menurut berita yang tersebar di media sosial. Nah, di sini ada berita tentang ketimpangan pembangunan 1000 spanduk bertuliskan Bima dapat apa tersebar. Hal ini didasari karena rasa ketidakadilan warga Bima akibat pembangunan yang cuma berpusat di ibu kota provinsi NTB saja dan wilayah sekitarnya. Sedangkan wilayah NTB bagian timur belum mendapatkan pembangunan yang sesuai dengan apa yang sudah didapatkan di wilayah-wilayah ibu kota provinsi lainnya.
Nah, di sini salah satu bentuk spanduk yang dibuat atau yang disebar oleh para pemuda Kota Bima yang bertuliskan Bima dapat apa. Spanduk ini tersebar sebanyak 1000 di wilayah atau di beberapa wilayah NTB. Nah, di sini sampai saat ini pembangunan di Nusa Tenggara Barat masih berkonsentrasi di daerah pusat, baik itu di ibu kota provinsi atau daerah yang berada di sekitarnya. Keadaan inilah yang membuat Nah, sampai saat ini pembangunan di Nusa Tenggara Barat masih berkonsentrasi di daerah pusat, baik itu ibu kota provinsi atau daerah yang berada di sekitarnya. Keadaan inilah yang dikatakan masih jauh dari apa yang dicita-citakan dalam tujuan awal, yaitu tujuan awal yang menginginkan kemerataan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dari hal ini, bisa kita lihat bahwa ini merupakan salah satu contoh kesenjangan pembangunan yang dimana pembangunan hanya dilakukan di ibu kota provinsi atau di wilayah-wilayah sekitarnya. Contohnya seperti di NTB ini, adalah kasus antara masyarakat Bima atau warga Bima yang merasa tidak adil karena mereka menganggap bahwa pembangunan yang ada di NTB ini cuma berpusat di ibu kota provinsi dan wilayah sekitarnya, sedangkan di wilayah NTB bagian timur atau di Bima itu masih pembangunannya masih kurang, masih terbilang kurang. Makanya mereka sampai melakukan perlawanan dengan menuliskan spanduk atau baliho atau menyebarkan spanduk atau baliho yang bertuliskan Bima itu dapat apa, karena mereka merasa bahwa pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Barat ini masih berpusat atau masih berkonsentrasi pada ibu kota provinsi saja atau wilayah-wilayah sekitar ibu kota provinsi tersebut. Contoh misalkan pembangunan Bandara Internasional Lombok, pembangunan Mandalika, pembangunan Food Street, pembangunan Food Street Sumbawa beserta infrastruktur penunjang menjadi pertanyaan besar bagi daerah bagian timur NTB. Perasaan ketidakadilan ini memicu gerakan perlawanan dari kaum muda-mudi umumnya. Mereka melakukan pemasangan spanduk dan baliho yang bertuliskan @Get Mandalika Lombok, @Global Hub Lombok, @Food Street Sumbawa, @Samota Sumbawa. Nah, dari semua pembangunan ini lantas Bima dapat apa? Itulah salah satu ungkapan dari masyarakat Bima tentang perasaan ketidakadilan mereka terhadap pembangunan yang ada di NTB tersebut. Dan ini merupakan salah satu contoh ketimpangan pembangunan. Nah, oke guys, mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai ketemu di lain waktu. See you, bye-bye. Assalamualaikum.